Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning solih-solihah. Sehat hari ini? Alhamdulillah, kita masih bisa bernafas, membuka mata, menggerakkan tangan dan tubuh kita hari ini. Sudah mandi semua? Sudah sholat duha? Yang belum mandi, yang belum sholat duha, yuk dijeda dulu videonya. Mandi dan sholat duha dulu ya. Insya Allah, kali ini kita akan belajar matematika dengan materi penjumlahan dan pengurangan bilangan desimal. Ada hal yang lebih utama daripada ilmu itu sendiri, ia adalah adab. Untuk itu, kita bahas kembali adab sebelum belajar ya solih-solihah. Yang pertama, niat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu syar'i yang semestinya ia lakukan untuk mencari wajah Allah dengan ikhlas, namun ia tidak melakukannya melainkan untuk mencari keuntungan duniawi, maka ia tidak akan mendapatkan harumnya aroma surga pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian selalu berdoa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk selalu memohon ilmu yang bermanfaat kepada Allah Ta'ala dan berlindung kepadanya dari ilmu yang tidak bermanfaat. Adab selanjutnya adalah menyimak, duduk sopan, mendengarkan, dan bersungguh-sungguh. Lalu, suci, hendaknya belajar dalam keadaan bersuci atau berwudu terlebih dahulu. Dan yang terakhir adalah mencatat ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ikatlah ilmu dengan menulisnya. Yuk siapkan buku paket matematika, buku tulis, dan alat tulisnya. Jika ada penjelasan dari ustazah yang sekiranya perlu dicatat, silahkan segera dicatat di buku tulis kalian ya. Agar belajar kita kali ini membawa keberkahan, kita berdoa sebelum belajar terlebih dahulu ya. Doa sebelum belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita review. Masih ingatkah kalian dengan materi bilangan desimal? Tentu masih ingat bukan solih-solihah? Kita review sebentar materi bilangan desimalnya ya. Apa itu bilangan desimal? Desimal adalah pecahan yang berpenyebut kelipatan 10, yaitu 10, 100, 1000, dan seterusnya. Contohnya, perhatikan di sini, ada pecahan 3/10. Jika kita ubah pecahan 3/10 ke dalam bentuk desimal, maka hasilnya adalah 0,3.
Jadi, bentuk desimal dari 3/10 adalah 0,3. Kemudian, bentuk pecahan 4/100. Bentuk pecahannya adalah 0,04. Lalu ada 124/1000. Bentuk desimalnya adalah 0,124. Dan yang terakhir, di sini ada 12.345 per 10.000. Maka bentuk desimalnya adalah 1,2345. Begitu ya. Perhatikan di sini. Ketika penyebutnya 10, penyebut itu adalah bilangan yang berada di bawah atau di atas per. Hayo, masih ingat bukan? Ya, jadi penyebut itu adalah bilangan di bawah per. Di sini penyebutnya 10. Jika suatu pecahan berpenyebut 10, maka bentuk desimalnya adalah dia mempunyai satu digit bilangan di belakang koma. Kalau bingung setelah koma gitu ya, kalau kita nulis bilangan ini kan kita nulisnya 0, kemudian koma, kemudian 3, begitu ya. Kalau dia berpenyebut 10, maka setelah nulis koma ini hanya ada satu angka, yaitu 3 ini yang kita ambil dari atasnya ini. Beda lagi kalau penyebutnya 100. Kalau penyebutnya 100, perhatikan di sini ya. Di sini ada dua jumlah nolnya. Ini ada 0 yang pertama dan ini ada 0 yang kedua. Maka bentuk desimalnya setelah koma juga akan ada 2 digit angka. Ini angka yang pertama dan ini angka yang kedua. Begitu. Jika penyebutnya 1000, di sini 1000, dia mempunyai 3 jumlah 0 ya. Nolnya berjumlah 3, maka bentuk desimalnya setelah koma juga ada 3 digit angka. Digit yang pertama adalah angka 1, digit yang kedua adalah angka 2, digit yang ketiga adalah angka 4. Begitu ya. Apakah berlaku untuk selanjutnya? Iya. Kita perhatikan di sini. Penyebutnya adalah 10.000. Nolnya berjumlah 1, 2, 3, 4. Kalau 10.000, nolnya ada 4 ya. Ternyata desimalnya setelah koma juga ada 4 angka. Seperti itu ya soleh-solihah. Kita review aja, kemarin kan sudah belajar. Kemudian tes 1,2. Kalau di belakang koma 1 angka berarti per 10, ya kan? Dan angka 1 dan 2 ini kita tulis di atasnya, begitu ya. Kalau 0,03 di belakang koma ada 2 angka berarti per 100. Sedangkan di sini angkanya hanya 3, berarti yang jadi pembilang angka 3 ini. Yang terakhir 0,175. Ada 3 digit angka berarti per 1000. Dan angkanya yang bernilai di sini ada 1, 7 dan 5 ya. Ada 175 ditulis di atasnya ini sebagai pembilangnya. Begitu ya soleh-solihah. Sudah ingat bukan? Oke, kita masuk di materi kita kali ini ya soleh-solihah. Kita bahas dulu penjumlahan bilangan desimal. Perhatikan contoh yang pertama. 3,5 ditambah 24,621. Kita akan mengerjakan penjumlahan desimal dengan cara bersusun. Bilangan 3,5 kita tulis 3,5. Dan bilangan 24,621 kita tulis di bawahnya. Dengan aturan, tanda koma antara bilangan yang atas dan bilangan yang bawah harus urut, harus lurus. Begitu ya.
Perhatikan di sini, sebelum tanda koma ada bilangan 24. Maka kita tulis sebelum koma ini bilangan 24. Sehingga 3 urut dengan 4. Dan 2 nggak apa-apa, nggak ada urutannya. Nanti kita tambah dengan angka 0. Begitu ya. Setelah tanda koma ada bilangan 621. Kita tulis setelah koma 621. Sehingga 5 urut dengan 6. Bilangan 2 nggak punya urutan nggak apa-apa. Bilangan 1 juga nggak punya urutan nggak apa-apa. Nah, sementara yang nggak punya urut-urutan itu kita tambahkan dengan 0. Begitu ya. Kemudian aturan penjumlahan sama dengan aturan penjumlahan di bilangan bulat. Jadi kita kerjakan dari bilangan yang belakang yang solih-solihah. Maka perhatikan dari bilangan yang paling belakang, 0 ditambah 1 hasilnya 1. 0 ditambah 2 hasilnya 2. 5 ditambah 6 hasilnya 11. Kita tulis bilangan yang belakang atau satuannya, yaitu kita tulis angka 1, nyimpen 1. Gitu ya. Nah, sementara di sini ada koma yang harus lurus. Di sini juga kita tambahkan komanya urut dengan yang atasnya ini ya, lurus. Kita lanjutkan penjumlahan kita. 1 ditambah 3 adalah 4, ditambah lagi dengan 4, 8. Dan 0 ditambah 2 hasilnya 2. Sehingga ketemu hasil dari penjumlahannya 28,121. Begitu ya. Kemudian contoh 2, 5,148 ditambah 13,29. Hasilnya berapa? 5,148 kita tulis dulu. 5,148. Dan bilangan 13,29 kita tulis di bawahnya dengan aturan koma harus lurus. Sebelum tanda koma ada bilangan 13. Kita tulis di sini sebelum koma adalah 13. Sehingga 5 urut dengan 3. 1 nggak punya urutan. Kita tambah dengan angka 0. Setelah tanda koma di sini ada angka 29. Maka setelah koma di sini kita tulis angka 29. Sehingga 2 urut dengan angka 1 di atasnya. 9 urut dengan angka 4 di atasnya. Sedangkan 8 yang atas ini dia nggak punya urutan. Maka sementara kita tambah dengan angka 0 di bawahnya. Begitu ya solih-solihah. Kemudian kita tambahkan sesuai dengan aturan penjumlahan bilangan bulat. 8 ditambah 0, 8. 4 ditambah 9 hasilnya 13, ditulis 3-nya, nyimpan 1. 1 ditambah 1, 2, ditambah 2, 4. Nah, di sini ada koma yang lurus. Di sini juga kita tulis komanya lagi hasilnya ya. Di hasilnya kita tulis komanya lagi. 5 ditambah 3, 8. Dan 0 ditambah 1 hasilnya 1. Maka hasilnya 18,438. Mudah bukan solih-solihah? Intinya ketika kita belajar suatu materi atau pelajaran apapun itu, kuncinya disenangi dulu. Kita harus telaten, teliti dalam mengulang, dan jangan pernah membenci suatu materi atau mata pelajaran apapun. Karena ketika kita sudah punya rasa nggak suka, benci sama sesuatu, itu akan malah menyulitkan kita untuk mendekatinya. Jadi terus semangat belajar, diulang-ulang, dan minta pertolongan sama Allah agar kita dimudahkan dalam belajar. Videonya boleh diputar-putar terus, atau kalau masih bingung boleh tanya ke ustadz-ustadzah, nggak apa-apa. Ustadz-ustadzah malah akan lebih senang, begitu ya. Terus semangat belajar. Kita lanjutkan ke contoh 3. 1,9 ditambah 10. 1,9 kita tulis dulu. 1,9.
Kemudian di sini ada angka 10. Dia nggak punya koma, Ustazah. Artinya apa? Dia adalah bilangan bulat. Kalau bilangan bulat, kita letakkan sebelum koma. Jadi karena aturannya tadi, koma harus lurus. Di sini bawahnya kita juga tulis koma. Tapi angka 10 ini karena dia bulat, kita tulis di depan semua. Jadi di sini ya, sebelum tanda koma kita tulis 10-nya. Begitu. Nah, terus habis koma ditulis angka berapa, Ustazah? Seperti yang di depan-depan tadi. Kalau nggak ada angkanya berarti kita tambah dengan 0. Gitu ya. Kita tambahkan 9 tambah 0, hasilnya 9. Harus lurus, koma, berarti di hasilnya ini juga kita tulis koma. 1 ditambah 0 sama dengan 1. Nah, di sini tadi nggak ada, kita tambahkan juga dengan 0. 0 ditambah 1, hasilnya 1. Sehingga 1,9 ditambah 10 hasilnya adalah 11,9. Contoh yang terakhir dari penjumlahan desimal ini ada contoh 4. 24 ditambah 1,832. Maaf ya, sorry. Ustazah ulangi. 24 ditambah 1,832. 24 karena dia nggak punya koma, berarti kita tulis sebelum koma gitu ya. Jadi ini koma, sebelumnya ini kita tulis 24-nya. Setelah koma ditulis apa, Ustazah? 0. Kita tambahkan 0, 0, 0. Karena di sini ada 3 angka setelah koma ya. 1,832 kita tulis di bawahnya. Komanya harus lurus ya. Sebelum koma ada angka 1. Setelah koma 832. Ada 832 kita tulis di sini. 832. Gitu ya. Yang nggak punya urutan bolehlah ditambahkan dengan angka 0. Kalau kalian masih bingung, nggak apa-apa, 0-nya ditulis semuanya, nggak apa-apa. Kemudian kita tambahkan 0 ditambah 2 hasilnya 2, 0 ditambah 3 hasilnya 3, 0 ditambah 4 hasilnya 8. Saya ulangi ya, 0 ditambah 8 hasilnya 8, dan ini lurus, komanya lurus, jadi di hasilnya juga kita tulis komanya. 4 ditambah 1 hasilnya 5, 2 ditambah 0 hasilnya 2. Jadi hasilnya 25,832. Begitu ya salih-salihah. Perhatikan garis biru yang sudah Ustazah berikan ini. Satu lagi. Ini garis birunya. Kesimpulan dari aturan penjumlahan desimal ini apa? Garis biru ini kesimpulannya apa, salih-salihah? Ya, letak tanda koma harus diluruskan. Angkanya nggak lurus nggak apa-apa, dia nggak punya urutan nggak apa-apa. Toh tadi kita sudah punya kuncinya. Kalau satu bilangan dia nggak punya urutan, ditambahkan angka berapa? 0 ya. Jadi kuncinya letak tanda komanya harus diluruskan antara yang atas sama yang bawah. Gitu ya salih-salihah. Barakallahu fiik. Kita lanjutkan materi kita. Ke pengurangan desimal. Contoh 1, 12,36 dikurangi 10,2. Sama kayak tadi, 12,36 kita tulis 12,36 dikurangi 10,2. Aturannya masih sama ya, komanya harus diluruskan. Sebelum koma ada angka 10 kita tulis, dan setelah koma ada angka 2 kita tulis. Yang nggak punya urutan boleh kita tambah dengan angka 0. 6 dikurangi 0 hasilnya 6. 3 dikurangi 2 hasilnya 1. Kemudian atas ini ada koma yang lurus, hasilnya kita tulis juga dengan koma di sini. 2 dikurangi 0, 2, dan 1 dikurangi 1 berapa? 0, jadi nggak perlu kita tulis ya. Maka hasilnya adalah 2,16. Begitu ya. Contoh yang kedua, 36,28
dikurangi 11,9, hasilnya berapa? 36,28 kita tulis dulu, dan bawahnya kita urutkan komanya. Sebelum koma ada angka 11, kita tulis sebelum koma ada angka 11. Setelah koma, angka 9. Kita tulis setelah koma, ini ada angka 9. Dan yang nggak punya urutan boleh ditambah dengan angka 0. Kemudian kita kurangkan dengan aturan pengurangan pada bilangan bulat seperti biasanya. 8 kurangi 0, 8. 2 dikurangi 9, nggak bisa. Dia pinjem depannya. Jadi ini jadi 12 dikurangi 9, hasilnya 3. Ini udah dipinjem 1, 3, 5. 5 kurangi 1, 4. 3 kurangi 1, 2. Jadi hasilnya 24,38. Begitu ya salih-salihah. Contoh 3, 10 dikurangi 2,5. 10 kita tulis dulu, karena bilangan bulat tadi kita tulis sebelum tanda koma. Jadi 10 kemudian koma, komanya berapa? 0. Dikurangi 2,5. Harus diluruskan dulu tanda komanya. Sebelum koma ada angka 2, ditulis di sini. 2,5. Begitu ya. Yang nggak punya urutan bolehlah kita tulis, kita tambahkan angka 0. 0 dikurangi 5 nggak bisa, dia pinjem bilangan depannya. Jadi ini 10. 10 kurangi 5 hasilnya 5. Ini tinggal 9. 9 kurangi 2, 7. Jadi hasil dari 10 dikurangi 2,5 adalah 7,5. Contoh yang terakhir, 10,6 dikurangi 5. 10,6 kita tulis, dan 5 karena dia bilangan bulat kita tulis sebelum tanda koma. Jadi ini koma, sebelumnya kita tulis angka 5. Yang nggak punya urutan bolehlah ditambah angka 0. Begitu ya. Udah, tinggal dikurang. 6 dikurangi 0, hasilnya 6. Karena harus urut ini ya. Koma, koma, di hasilnya juga kita tulis koma. 10 dikurangi 5 hasilnya 5. Jadi 10,6 dikurangi 5 hasilnya 5,6. Begitu ya salih-salihah. Perhatikan kotak hijau yang Ustazah kasih di sini. Ini ada kotak hijau. Sini juga ada persegi panjang hijau ini, perhatikan ya. Yang terakhir ini. Ini kesimpulan kita. Apa kesimpulan kita? Aturannya ketika kita mengurangkan bilangan desimal adalah letak tanda koma diluruskan. Aturan di penjumlahan dan pengurangan desimal sama ya solih-solihah. Jadi kalian harus mengurutkan atau meluruskan tanda koma antara yang atas dan yang bawah ini. Begitu. Bilangannya nggak urut nggak apa-apa, nggak punya urutan nggak apa-apa. Toh nanti yang nggak punya urutan kita tambah dengan bilangan 0. Begitu ya salih-salihah. Alhamdulillah, materi kita sudah selesai. Ini ada tugas sedikit dari Ustazah. Yang pertama, silahkan buka buku paket kalian halaman 18. Buku paket matematika yang solih-solihah. Kemudian perhatikan bagian ayo berlatih 1.4. Kerjakan poin 1D, 1H, 1J, nomor 2, dan nomor 3. Total ada 5 nomor yang harus kalian kerjakan. Silahkan soalnya ditulis di buku dan disertakan caranya ya, karena akan berpengaruh di poin nilai. Jika sudah selesai, silahkan difoto dan dikirimkan ke Ustazah. Hari ini maksimal pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Semangat, insya Allah bisa. Terus belajar,
terus berjuang, dan terus mohon pertolongan dari Allah Ta'ala. Kita cukupkan pertemuan kita kali ini, kita tutup dengan doa sesudah belajar. Doa sesudah belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wal harami wa adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma faqqihna fid din. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yuk, raih pahala lewat murojaah dan tilawah, membantu orang tua, dan mengerjakan tugas. Ustadzah mohon maaf untuk semua salah-salah kata. Jika ada yang belum kalian pahami, videonya bisa diputar ulang atau kalian bisa bertanya ke ustadzah ya. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.